Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Dan hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang ketiga. Dan kita bersyukur karena Tuhan masih dan boleh memberkati kita. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, kebenaran Allah tidak berubah. Ayat firman Tuhan dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-89. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita. Maranatha. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu mungkin kita masih ingat tema ibadah kita adalah Allah yang tidak berubah. Nah, kita bersyukur kita punya Allah yang tidak berubah. Karena Allah kita tidak berubah, kita juga percaya bahwa kebenarannya juga tidak berubah. Ya, Allah yang tidak berubah membuat kita juga memiliki keyakinan bahwa firman Allah, kebenaran Allah juga tidak berubah. Ya, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu kita percaya firman Tuhan itu nyata, ya, benar, dan tentunya ada banyak hal kita bisa mengalami berkat-berkatnya. Karena apa yang difirmankannya Tuhan pasti akan menggenapinya. Firman Tuhan juga menolong, membantu kita untuk kita boleh dididik dalam kebenaran, kita mengerti kesalahan, dan tentunya untuk kita boleh hidup di dalam kebenaran. Dan ini menjadi keyakinan setiap kita. Tapi kita perlu menyadari juga di dalam perjalanan kehidupan, ya, dalam kenyataan hidup, ya, apa yang kita pelajari, apa yang kita imani, apa yang menjadi kepercayaan kita, seringkali kita ada dalam keraguan dan ketidakpercayaan. Ya, keraguan, ketidakpercayaan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sedang mengalami masalah, ya, dalam hidup, mungkin masalah itu tidak kunjung selesai. Satu belum selesai, satu sudah datang lagi. Ya, dan bahkan menumpuk masalah itu di dalam kehidupan kita. Satu penyakit belum sembuh, sudah ada lagi penyakit yang lain. Dalam menjalani kehidupan tidak jarang juga kita menghadapi pergumulan di dalam hidup ini. Padahal kalau bisa dikatakan yang gak kurang-kurang baca Alkitab, yang gak kurang-kurang mengimani firman Tuhan. Tetapi kenapa apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan terkadang tidak sesuai dengan yang dikerjakan di dalam hidup kita. Menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita mempercayai firman, tetapi kenyataannya terkadang tidak sesuai dengan harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini tentu akan menjadikan sebuah kebenaran itu di dalam hidup kita menjadi sesuatu yang dipertanyakan. Kita mulai ragu, kita mulai tidak yakin, kita mulai tidak percaya. Benarkah firman Tuhan itu hidup? Benarkah firman Tuhan itu menjadi pelita, menjadi terang di dalam hidup kita? Kalau iya, kenapa hidup saya begini-begini saja, tidak mengalami perubahan? Mungkin kita tidak melihat diri kita, atau kita melihat pasangan kita melihat keluarga kita. Ya, tak lihat-lihat, baca Alkitab yang gak kurang-kurang. Lihat baca Alkitab ya suaranya ya keras, punya catatan. Kalau khotbah, ada yang khotbah ya dicateti. Tapi kok ya hidupnya gak berubah. Saudara, hal-hal demikian sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Belum lagi misalnya ya kenyataan saat badai menerpa kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang meragukan kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kita diberkati mungkin firman Tuhan pada saat ibadah hari Minggu. Ya, ini firman Tuhan memberkati saya yakin percaya saya bisa melaluinya. Pada saat kita masih di gereja. Tapi ketika kita mulai melangkah keluar,
kita mulai menghadapi kenyataan di dalam hidup ini, apa yang menjadi keyakinan kita, keberanian kita, tiba-tiba bisa pudar. Bapak Ibu Saudara, sangat mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Ditambah hari-hari ini ya dengan zaman pos-pos modern. Kebenaran itu sebuah relatif. Ya, kebenaran itu relatif lah. Mungkin menurutmu benar, tapi belum tentu menurutku itu benar. Bapak Ibu bisa bayangkan jika kita memiliki pandangan yang seperti ini. Ya enggak semua sih yang di dalam firman Tuhan itu benar. Mungkin benar di waktu-waktu tertentu. Tapi mungkin juga di waktu-waktu yang lain tidak. Mungkin untuk masalahmu hal ini bisa. Tapi untuk masalahku sepertinya tidak. Karena orang lain sepertinya yang ditolong dan saya sepertinya tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Allah tidak pernah berubah. Memang dunia bisa berubah. Situasi, kondisi bisa berubah di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan harusnya tidak berubah di dalam keyakinan kita. Tapi badai, masalah kehidupan bisa mengubah keyakinan, kepercayaan kita. Kenapa hal ini terjadi? Tidak lain tidak bukan karena saat Allah bekerja, iblis juga bekerja. Iblis tidak perlu membuat seseorang yakin tentang sebuah iklan produk. Iblis tidak perlu membuat orang yakin akan sebuah pesan atau sebuah berita ketika itu tidak membicarakan tentang firman Tuhan. Tetapi iblis akan berusaha sedemikian rupa membuat kita ragu dan tidak percaya ketika seseorang itu akan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Karena iblis tidak mau setiap kita percaya dan yakin kepada Tuhan. Dan itulah yang dia kerjakannya. Iblis tidak punya sengat yang kuat, tidak punya kuasa sebenarnya, tapi dia pandai bermanipulasi. Jadi hati-hati dengan manipulasi daripada iblis yang membuat kita membuat ragu, membuat tidak yakin akan kebenaran firman Tuhan. Hal itu dapat dilihat dari mana? Kita bisa melihat di dalam kehidupan kita. Seberapa banyak waktu hari ini kita berikan untuk kita boleh membaca firman Tuhan. Oke, kita sudah berikan waktu untuk membaca. Seberapa banyak kita memberikan keyakinan kita kepada firman Tuhan itu berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Kita sudah baca, mungkin kita sudah yakin, tapi seberapa kita melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat kisah di dalam firman Tuhan, ada satu murid Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Ya, kemana-mana dia selalu ikut. Bahkan ketika Yesus berjalan di atas air pun, dia juga pengen ikut. Awal-awal dia coba. Dia bisa saudara berjalan di atas air. Tetapi karena dia rasa ada angin, dia mulai ragu, dia mulai tidak percaya, dan akhirnya dia hampir tenggelam. Untung Tuhan selamatkan dia. Ada juga para murid yang lain. Dalam sebuah pelayaran, Tuhan Yesus berserta dengan para muridnya. Ya, terjadi angin ribut. Semua orang ketakutan. Semua orang teriak-teriak. Yesus bisa tenang. Sampai pada akhirnya mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Yesus bangun. Menghardik angin itu dan angin itu pun menjadi tenang. Bapak Ibu Saudara, pengalaman-pengalaman seperti ini mungkin sangat bisa terjadi juga di dalam kehidupan kita. Mungkin kita aktif baca firman Tuhan. Bahkan mungkin kita juga membagikan firman Tuhan. Kita juga mungkin aktif terlibat di dalam pelayanan. Dan melibatkan diri kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Tetapi tidak jarang dan tidak sedikit di antara kita mengalami situasi dan kondisi yang sama. Bersama dengan Tuhan tapi kita masih bisa merasakan takut. Bersama dengan Tuhan kita masih bisa merasakan kecemasan. Bersama Tuhan kita masih bisa mengalami kekhawatiran. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentunya karena kita tidak percaya atau kita meragukan firman Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Karena ketika kita yakin dan percaya kepada firman Tuhan,
Saya yakin yang percaya kita nggak akan pernah ragu dalam menjalani hidup ini. Kita nggak akan pernah takut menghadapi tahun 2023 yang sebentar lagi akan kita hadapi. Karena kita yakin kalau 2022 saja Tuhan jaga dan pelihara saya, di tahun yang 2023 Tuhan juga akan menjaga, memelihara kehidupan saya. Tapi seberapa banyak orang yang meyakini akan hal ini? Ada banyak orang hari ini mengalami ketakutan, kecemasan menghadapi perjalanan kehidupannya. Tapi tanpa kita sadari, hari ini kita sudah mulai akan mengakhiri tahun ini. Desember kita sudah masuki. Ketakutan, kekhawatiran kita tidak terbukti. Karena firman Tuhan yang berkata setiap hari selalu baru itu nyata. Tapi tanpa sadar kita melupakan janji-janji firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara seberapa yakin kita akan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita hari ini. Benar-benar yakinkah? Masih setengah yakin? Atau sama sekali? Ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena kalau kita tidak yakin, tidak percaya akan firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga jangan heran ada orang, kok aku gak mengalami apa-apa ya? Kok aku tidak mengalami sesuatu ya ketika aku membaca, merenungkan firman Tuhan? Bisa jadi kita karena tidak yakin pada firman Tuhan. Dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan kepercayaan untuk kita meyakini bahwa firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Mazmur yang kita baca hari ini mengingatkan kita. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga. Untuk selama-lamanya. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa tidak ada batas waktu firman Tuhan itu akan bekerja di dalam hidup kita. Bukan berarti firman Tuhan akan bekerja di saat kita senang, di saat kita suka. Tapi saat penderitaan melanda hidup kita, firman Tuhan tidak bekerja. Tidak. Firman Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita selama-lamanya. Tapi kenapa kita tidak mengalaminya? Saudara, ini perlu menjadi perenungan di dalam hidup kita. Kenapa saya tidak bisa menikmati firman di dalam kehidupan saya? Kenapa saya tidak bisa yakin 100% ketika Tuhan itu menyatakan di dalam firman-Nya? Allah menyampaikan pesannya melalui firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan bagian ini. Untuk selama-lamanya. Sepanjang waktu, tidak ada batas waktu di mana Tuhan akan bekerja melalui firman-Nya. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan tidak pernah berubah. Sekalipun ada banyak upaya yang dilakukan oleh manusia untuk mengubah kebenaran ini. Dalam penerjemahan misalnya, ada banyak orang yang dulu yang kita tahu, mungkin kita pernah belajar. Ada banyak orang berupaya untuk membakar kitab suci. Ya, awal-awal penerjemahan dulu tidak seperti bahasa yang kita pegang hari ini. Ada upaya untuk menggagalkan orang mengerti firman Tuhan. Dibakar, dibuang. Tapi Allah menjaga, memeliharanya sampai hari ini. Dan kita bersyukur ada lembaga-lembaga yang dengan sengaja menerjemahkan Alkitab kita. Sehingga banyak orang, banyak suku bangsa bisa menikmati firman ini. Karena apa? Kita di sini melihat bagaimana Tuhan menjaga kebenarannya ini. Selama-lamanya tidak ada batas waktu. Dan tetap teguh. Artinya tidak dapat dikompromikan. Firman Tuhan tidak bisa kita ubah-ubah. Kita bisa kompromi di dalamnya. Menyesuaikan dengan selera kita. Menyesuaikan dengan maunya kita. Firman Tuhan tidak demikian. Dikatakan firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, setiap sisi bisa mengena kita. Jadi kita bersyukur ketika firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. Karena dia bisa menebus di dalam hati kita. Ketika firman itu bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Tapi kita dibutuhkan apa? Kita harus percaya. Tuhan rindu
kita percaya padanya dan tidak meragukannya. Untuk kita bisa mengalami firman Tuhan, untuk kita bisa mengalami kebenaran firman Tuhan dibutuhkan percaya. Percaya artinya kita meyakini bahwa apa yang kita baca, apa yang kita renungkan adalah pesan Tuhan bagi kita. Ini adalah suara Tuhan bagi kita. Dan ini Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Ya, walaupun ada beberapa orang yang terkadang sering berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan menyampaikan pesan kepada saya. Tetapi bagi saya, firman Tuhan yang kita pegang ini jelas. Ya, firman Tuhan menyatakan hanya melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dan ini yang harus kita pegang. Kita harus percaya di dalamnya. Walaupun ada orang mengatakan, ya Alkitab orang Kristen itu kan sudah diubah. Yang aslinya tidak demikian. Kadang hal ini juga bisa membuat kita ragu. Benarkah? Pertanyaannya kalau memang benar, apakah mereka tahu yang aslinya? Sehingga bisa berkata bahwa yang kita punya itu sudah disalahartikan atau disalah terjemahkan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan. Tapi sampai hari ini kita bersyukur Tuhan boleh menjaganya. Nah, Tuhan mau kita percaya padanya. Bagaimana kita bisa percaya? Dengan kita belajar firman Tuhan. Tuhan mau setiap kita punya waktu. Tuhan mau setiap kita memberikan diri. Pilihlah pilihan yang paling bijak setiap hari. Yaitu dengan kita membaca firman Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kita membaca firman Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Sehingga nyata firman Tuhan yang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tapi bagaimana kita meyakini, mempercayai kalau itu akan menuntun setiap langkah hidup kita, sedangkan kita tidak pernah membacanya. Kita tidak pernah merenungkannya. Kita nggak akan pernah bisa mengalaminya. Penting sekali bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk memberi waktu membaca merenungkan firman Tuhan. Untuk kita boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu untuk apa Tuhan menciptakan saya. Untuk apa Tuhan memelihara saya sampai hari ini. Kita akan dituntun hari lepas hari. Tuhan mau kita juga tidak meragukannya. Jangan karena situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita mengubah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin di saat kita mengalami pergumulan, firman Tuhan berkata, aku merancangkan rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Iya, tapi saya kenapa tidak mengalami? Kenapa saya harus mengalami nasib yang buruk? Mengapa saya harus mengalami situasi, kondisi, peristiwa yang seperti ini? Kadang hal-hal itu bisa membuat kita ragu. Kadang kita berpikir, rencana kita adalah rencana yang terbaik. Padahal Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik. Terkadang Tuhan mau menghancurkan rencana kita. Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Yang tidak pernah kita pahami dan kita mengerti. Ketika kita menyadari hal ini, kita akan terus belajar berserah, pasrah hanya pada pimpinan Tuhan. Tidak pada yang lain. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh. Karena dia teguh, dia tetap selama-lamanya. Kebenaran Allah tidak berubah. Ini membuat kita semakin yakin untuk kita boleh menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Menjadi sumber pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun ada banyak tantangan. Di mana kenyataan hidup yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita diajar untuk tetap berserah kepada Tuhan. Karena dengan percaya kepada Tuhan, Tuhan kita jelas jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Ini akan membawa kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Ada banyak orang hari ini kehilangan arah. Ada banyak orang hari ini tidak memiliki pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak mau belajar firman Tuhan.
Kalau kita mau belajar firman Tuhan, saya yakin percaya Tuhan akan menolong kita. Karena apa? Janjinya iya dan amin. Apa yang difirmankannya, Tuhan pasti akan menggenapinya. Contoh, nubuatan akan kelahiran Mesias Juru Selamat. Itu sudah diberitakan jauh-jauh sebelumnya. Mungkin nubuatan itu tidak terjadi, pikir banyak orang. Tetapi perjanjian baru menyatakan bagaimana pernyataan itu, bagaimana nubuatan itu dinyatakan dengan kelahiran Tuhan Yesus yang hari ini kita rayakan. Kita masuk dalam masa Advent, masa penantian. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Mungkin jauh diberitakan pada saat itu, tapi ini nyata, dinyatakan dalam hidup kita. Dan mungkin masih ada begitu banyak janji-janji firman Tuhan yang kita baca yang mungkin saat ini kita belum alami. Tapi percayalah, pada waktunya nanti kita akan mengalaminya. Karena apa? Janji Tuhan pasti akan digenapi. Kalau kita berjanji seringkali kita mengingkari. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Oleh sebab itu saudara, mari kita jadikan firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Setiap hari kita berjalan, ada banyak hal yang harus kita putuskan. Ada banyak hal yang harus kita jalani di dalam hidup ini. Oleh sebab itu penting sekali menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Seberapa banyak hari ini di antara kita yang menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Apakah firman Tuhan menjadi dasar di dalam relasi kita hari ini? Relasi rumah tangga, relasi bekerja, relasi di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup ini. Kita tahu, kita butuh Tuhan. Kita tidak kuat, kita lemah. Kita butuh anugerah Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Dalam mendidik anak, dalam mengatur keluarga. Kita butuh firman Tuhan. Suatu kali saya ketemu dengan seorang ibu. Dia bercerita kepada saya bagaimana dia dulu bergumul sekali dengan anak-anaknya yang luar biasa. Susah diatur, susah diajak bicara. Dia bergumul sekali. Sampai suatu kali dia ketemu dengan seorang pendetanya. Dia ketemu dengan pendetanya bilang, bacakan anakmu firman Tuhan. Akhirnya ibu ini dia percaya ya, dia lakukan. Dia ajak keluarganya, dia ajak anak-anaknya. Ya memang gak mudah ya namanya anak-anak. Sulit kadang diatur, sulit kadang diomongin. Tapi ibu ini dengan tekun, dengan setia mengajak anggota keluarganya membaca firman Tuhan. Benar. Waktu demi waktu, tahun demi tahun dilaluinya. Puji Tuhan, anaknya mengalami perubahan. Firman Tuhan bisa mengubah kehidupan seseorang. Kita gak bisa mengubah orang lain. Tapi firman Tuhan bisa. Yang disampaikan, ini anak saya sudah besar. Saya gak khawatir, saya gak takut. Kemanapun dia pergi. Walaupun dia merantau ke luar negeri. Walaupun ini adik-adiknya jauh. Karena mereka harus ngekos anaknya. Saya gak khawatir. Kenapa? Karena saya tahu anak saya berpegang pada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga kita, kalau anak-anak kita, kalau pasangan kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan dalam hidup kita, kita gak akan pernah takut, kita gak akan pernah khawatir, walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kita, walaupun mereka tidak dengan kita hari ini, dimanapun dia berada, kita percaya, dia pasti akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, ketika firman Tuhan itu menjadi pegangan di dalam hidupnya. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami kekhawatiran ketika anak-anaknya mulai pergi merantau, mulai pergi ke luar negeri karena sekolah. Karena ada banyak contoh, ada banyak kasus bagaimana pergaulan di sana yang sudah tidak lagi diawasi, tidak ada lagi yang memantau. Pergaulan bisa bebas. Dan banyak orang tua mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi bagi kita yang percaya dan menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup mereka,
kita nggak akan pernah khawatir. Karena mereka pasti akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mereka tahu ketika mereka punya masalah, mereka datang kepada Tuhan. Ketika mereka menghadapi pergumulan, mereka tahu kemana mereka harus datang. Mereka tahu firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita hari ini yang memberikan waktu khusus bersama keluarga, membaca dan merenungkan firman Tuhan, membagikan firman yang didapat, dan mau melakukan apa yang mau dilakukan. Sangat jarang hari-hari ini kita menemukan misbah keluarga. Ya kalaupun ada, ya kami doa masing-masing. Setelah doa, setelah baca, kami tidak bersama-sama. Kenapa kita tidak bangun hal ini dari rumah? Kalau memang kita yakin dan percaya pada firman Tuhan, kebenarannya tidak berubah. Kenapa kita tidak mau memprioritaskan hal ini? Kenapa kita lebih takut anak kita ketinggalan les, tidak ikut les, dibanding mereka tidak mengenal, tidak membaca firman Tuhan? Anak yang membaca firman Tuhan, kita gak perlu takut apakah mereka nanti akan menghormati orang tua atau tidak. Anak yang cinta Tuhan, yang menjadikan firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidupnya, kita gak perlu takut apakah anak itu nanti akan berbakti kepada orang tua atau tidak. Karena saya menjumpai beberapa lansia, mereka mengalami ketakutan di masa-masa usianya. Saya tanya kenapa? Saya gak tahu Pak, apakah nanti anak-anak saya akan mengerti dengan saya? Apakah mereka nanti akan merawat saya dengan baik? Bagi saya ketika kita sebagai orang tua sudah mengajarkan firman Tuhan, anak-anak sudah mengenal firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan, saya yakin dan percaya tanpa disuruh, tanpa diajari, mereka akan melakukannya. Jadikan firman Tuhan sebagai pegangan di dalam hidup. Ini penting sekali. Karena ketika firman Tuhan menjadi pegangan, maka setiap kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ada seorang nenek ditanya sama cucunya, "Nek, kenapa di Alkitab nenek ini banyak uang?" Neneknya sederhana menjawab, "Ya, karena uang ini gak akan hilang." "Kok bisa, Nek?" "Iya, karena orang yang membaca Alkitab gak akan mungkin ambil uang. Kalau orang ambil uang gak mungkin dia baca Alkitab." Mungkin ini sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi dari sini kita bisa belajar. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia akan hidup dalam kebenaran. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya untuk melakukan ketidakbenaran. Sehingga kita menjadi orang yang percaya, kita akan menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mari, jadikan firman Tuhan pegangan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Maka firman Tuhan ini akan bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Yang kedua, jadikanlah firman Tuhan sebagai standar di dalam hidup kita. Mari kita bertanya kepada firman Tuhan. Menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan kehidupan. Mari kita bertanya kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Kalau dalam situasi seperti ini, firman Tuhan berbicara apa? Kalau kita menghadapi keluarga yang seperti ini, firman Tuhan berbicara apa? Hari-hari ini berapa banyak di antara kita ketika menghadapi situasi seperti ini langsung buka Alkitab? Atau justru kita membuka Mbak Google? Suami begini buka Google. Istriku begini buka Google. Mendidik anak buka Google. Enggak salah sih kalau kita bisa menemukan yang tepat. Tapi kalau kita tidak menemukan yang tepat, kita bisa tersesat. Firman Tuhan mengajarkan banyak hal. Tentang pernikahan, mendidik anak, memilih pasangan. Tuhan tolong kita melalui firman Tuhan ini. Nah, jadikan firman Tuhan ini menjadi standar, menjadi ukuran. Dalam membangun rumah tangga, kita bisa memulai. Jangan mencari yang tidak seiman. Udah jelas Tuhan atur. Jadi gak perlu kita coba-coba. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah jelas. Artinya apa? Kita perlu memilih dalam berteman.
perlu memilih dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan kita tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, ngapain kita teruskan? Kalau kita tahu teman-teman kita sudah nggak benar, hidupnya juga nggak benar, nggak perlu kita mengikuti cara kehidupan mereka. Ketika firman Tuhan menjadikan standar dalam hidup kita bisa hidup di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan dengan lebih baik. Satu kali saya diajak seseorang untuk main ke kantornya dan saya meresponi, oke, saya akan atur waktu, saya akan main. Dan benar akhirnya saya main ke salah satu rekan saya ini. Saya masuk ke kantornya, ya saya baru kali itu juga masuk kantornya ya. Saya lihat-lihat, saya masuk begitu ya. Banyak hal yang saya pikir ini sesuatu yang aneh. Dan kemudian memang kawan ini bercerita. Kenapa Pak katanya? Enggak sih kok agak aneh saja. Dia mulai ceritakan, iya Pak. Jadi dia punya keyakinan ya. Dia punya patung-patung, sebenarnya patung itu mahal. Karena patung itu mahal, akhirnya dia itu ambil dari internet, dia print. Dia tempel di tembok-tembok dinding kantornya. Kalau beli mahal Pak, jadi lebih baik saya print, toh esensinya sama. Oke. Dia punya batu, saudara, batunya tuh bagus banget ya. Kayak gini, begitu ya, agak besar. Terus dia ada kayak cahayanya karena dikasih lampu jadi bagus begitu. Dia berikan kejelasan. Kalau foto-foto ini Pak, ini kan foto-foto dewa ya Pak ya. Jadi dewa rezeki, ini dewa kewibawaan begitu ya. Nah kalau batu ini Pak, ini batu aura Pak. Jadi kalau ada orang-orang yang auranya nggak baik, itu nanti dia langsung kelihatan gitu. Oh gitu ya. Terus dia ada punya beberapa hewan-hewan binatang seperti itu. Ada kerbau, ada gajah, dan ada beberapa yang lainnya. Ini kenapa ya ada di sini, saya bilang. Ya saya sih berpikir Pak, kalau ini ya paling tidak kan bisa menjaga ini gitu ya Pak ya. Kita kan ya namanya orang bisnis, namanya orang kerja kan kita nggak tahu. Ada orang yang niat jahat sama kita, ada yang gimana, oh gitu. Kalau Alkitab ada juga di kantor ini. Nah itu Pak, Alkitab kita nggak ada malahan Pak. Saudara, ada banyak orang, ini orang Kristen, hidup seperti ini. Alkitab bukan menjadi standar dalam hidupnya, menjadi salah satu. Ketika yang ini tidak bisa menolong, yang ini tidak bisa membantu, yang ini juga tidak memberikan pertolongan, nah lari ke Alkitab. Kenapa hal ini bisa terjadi? Inilah menjadi tantangan hari ini. Orang Kristen masih percaya kepada hal-hal yang demikian. Karena apa? Karena tidak mempercayai kebenaran firman Tuhan di dalamnya. Kalau kita sudah percaya pada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, harusnya tidak ada lagi hal-hal yang demikian. Karena dia tahu firman Tuhan yang menjadi standar di dalam kehidupannya. Dia yakin percaya firman Tuhanlah yang harusnya menjadi otoritas paling tinggi di dalam kehidupannya, dalam mengatur kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadikan firman Tuhan menjadi standar di dalam kehidupan kita? Atau itu salah satu saja? Kalau itu hanya menjadi salah satu saja, tidak heran kita tidak akan pernah mengalami kuasa daripada kebenaran firman Allah itu di dalam hidup kita. Kalau kita rindu mengalami kuasa Allah, kebenaran Allah itu nyata, jadikan itu menjadi standar dalam hidup kita. Dalam kita bekerja, firman Tuhan ajarkan apa dalam kita bekerja. Mungkin kita sudah hidup dalam kebenaran, tapi seringkali peraturan bisa berubah. Orang-orang bisa berubah. Bagaimana kita mengikuti perubahan itu? Banyak orang melakukannya kok. Kalau kita tahu kebenarannya, standar firman Tuhan tidak demikian, kita tidak akan ikut-ikutan. Walaupun banyak orang yang mengikutinya. Terkadang kita harus berani melawan arus itu. Berani tidak kita? Ketika firman Tuhan sudah berbicara kepada kita. Ketika firman Tuhan itu menggelisahkan hidup kita. Ketika firman Tuhan menjadi standar, saya yakin dan percaya, keluarga kita, rumah tangga kita juga pasti akan diberkati Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan tidak menjadi standar, jangan heran, rumah tangga pun bisa goyah. Beberapa waktu yang lalu, saya dijumpai satu orang, saya juga gak kenal. Cuman ada orang yang ngasih nomor handphone saya. Dia bilang, Pak bisa minta tolong? Apa? Saya bilang, teman saya ini sepertinya kerasukan. Oh gitu? Saya bilang, kerasukan apa? Saya bilang, Pak gak tahu Pak.
Cuman dia kalau lihat suaminya seperti orang kesetanan. Loh, memang suaminya kenapa? Saya bilang. Lah itu Pak, suaminya itu selingkuh. Selingkuh sama orang tua dari teman anaknya. Jadi dia punya anak ini temannya ini punya mama. Nah, dia selingkuh. Saya bilang kalau itu bukan kerasukan. Siapapun dia kalau lihat suaminya begitu, ya pasti begitu. Oh, jadi gak kerasukan? Enggak. Boleh ketemu gak Pak? Boleh, atur waktu, saya bilang. Akhirnya kami ketemu. Saya coba mendengar. Silakan bercerita. Dia mulai ceritakan semuanya. Oke, Kristen saya bilang. Kristen Pak. Ke gereja, ya kadang-kadang. Baca firman, gak pernah Pak. Saudara, ketika orang tidak lagi menjadikan standar firman Tuhan dalam hidupnya bagi dia. Kalau orang lain bisa lakukan, saya juga bisa lakukan. Tapi kalau dia menjadikan firman Tuhan menjadi standar, dia tahu bagaimana menghormati pasangan. Bagaimana menghormati orang tua. Bagaimana seharusnya kita menjadi orang-orang yang bekerja di dunia ini. Ukuran kita adalah firman Tuhan. Bukan apa kata orang. Bukan apa kata dunia. Tapi firman Tuhanlah yang menjadi standar dalam hidup kita. Penting sekali. Pegang firman Tuhan. Itu menjadi pegangan kita. Dan jadikanlah firman Tuhan menjadi standar dalam hidup kita. Kalau kita percaya akan kebenaran firman Allah itu di dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mari Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam hidup kita. Mari milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan berbicara kepada setiap kita. Mari kita baca. Mari kita renungkan. Dan mari kita memulai melakukan yang mungkin kelihatan hal-hal kecil. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini? Aku mau lakukan. Apa yang kita baca hari ini? Aku mulai mau melakukannya. Saya yakin dan percaya. Kita akan mengalami kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Keluarga kita bisa berubah. Rumah tangga kita bisa berubah menjadi lebih baik. Hidup kita lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Ketika kita melayani, kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan tentunya di atas semuanya itu, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu kebenaran Allah tidak berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Orang bisa berubah, lingkungan bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita jadikan firman Tuhan menjadi pegangan di dalam hidup kita. Di tengah kerapuhan kita, di tengah ketidakberdayaan kita, di tengah tidak harapan kita, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Dan tetap jadikan firman Tuhan menjadi standar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong kita.